Stand Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Apakah ku tak boleh mengenal dunia ini? Haruskah aku hidup menyendiri, sendiri dan menyepi? Ya, selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar. Ini ada suara Radio Stamfase terletak di kota Rotterdam, negara Belanda. Nama saya Bapak Singh, saya tinggal di Belanda, kota Rotterdam. Hari ini saya berada di studio Rotterdam, Radio Stamfase, dan kami akan bikin siaran bersama Radio Edukasi di kota Yogyakarta, Republik Indonesia. Siaran ini bisa terdengar live dan kita akan beri kesempatan untuk menghubungi kami dan kita akan beri penjelasan kepada semua pendengar-pendengar sehari-hari kehidupan di Rotterdam. Saya tidak ada sendiri dalam studio Rotterdam Radio Stamfase. Saya berenam siswa. Saya ada bersama berenam siswa di Rotterdam yang berasal dari negara Indonesia. Mereka akan menjelaskan dan memberitahukan sehari-hari kehidupan mereka di sini. Ini ada siswa, mereka kuliah di sini. Jadi kamu bisa tanya semua kepada mereka. Mereka menghadapi apa? Mereka mengalami apa? Kesulitan apa? Ya, kesulitannya, suka dukanya semua. Dan kamu mau mengenal dunia kami? Ikut dengar kesiaran di antara Radio Stamfase di kota Rotterdam bersama Radio Edukasi di kota Yogyakarta. Sangkaku terbuat dari emas, lebih baik ku hidup. Kurang lebih 100 tahun lalu ada siaran radio pertama antara Indonesia dan Belanda. Hari ini hampir 100 tahun kemudian generasi penerus bangsa akan disiarkan dari kota Rotterdam, negara Belanda, bersama Radio Edukasi di kota Yogyakarta. Saya heran ya, siapa menjajah siapa sekarang ya. Kalau saya lihat kepada berenam siswa ini, wah, dan asal semua pendengar-pendengar tahu hal ini ya. Yang diatur, yang mengurus semua ini, itu siswa dari Indonesia ya. Oke, marilah kami simak sejarahnya ini. Yang pertama kali siaran di antara Indonesia dan Belanda. Setelah ini kami kembalikan kepada kalian lagi. Dengan antena sepanjang 2 km yang membentang di antara Gunung Malabar dan Gunung Halimun, stasiun Radio Malabar adalah murni pemancar yang memiliki 2 pemancar penerima di daerah Padalarang dan Ranca Ekek. Pemancar Radio Malabar menggunakan teknologi ART transmitter terbesar di dunia dengan kekuatan 2400 kW yang dibuat oleh Klaas Dijkstra, seorang teknisi komunikasi Belanda, dan dilengkapi dengan pemancar buatan perusahaan komunikasi Telefunken dari Jerman dengan kekuatan daya sebesar 3,5 MW. Sebagai daya untuk penunjang energinya, pemerintah kolonial Belanda membangun pembangkit listrik tenaga air berkekuatan 25 kV di Pangalengan, pembangkit listrik tenaga air di wilayah Dago, dan pembangkit listrik tenaga uap di Dayakolot.
Pembangunan Radio Malabar dipimpin oleh seorang sarjana teknik Belanda bernama Dr. Insinyur Cornelius Johannes de Groot. Stasiun radio tersebut mulai dibangun pada tahun 1917 dan selesai pada tahun 1923 dengan melibatkan banyak warga pribumi yang menjadi tenaga kasarnya dan diresmikan pada tanggal 5 Mei 1923 oleh Gubernur Hindia Belanda kala itu, Dirk Vogt. Stasiun Radio Malabar merupakan radio pemancar nirkabel pertama yang menghubungkan dua benua antara Nederland Indies atau Indonesia dengan pemerintah kolonial Belanda yang berjarak sekitar 12.000 km. Apa yang dicapai oleh Radio Malabar pada waktu itu merupakan sebuah prestasi tersendiri dalam perkembangan radio di dunia. Sebagai fasilitas penunjang, dibangun pula lapang tenis, gedung bioskop, serta kolam nan cantik yang terkenal dengan nama Kolam Cinta karena bentuknya yang mirip dengan lambang hati yang sesungguhnya merupakan tanda arah panah menuju Belanda. Tercatat beberapa orang yang pernah menjabat di stasiun Radio Malabar antara lain Han Moki, Nelan, Valaken, Bigman, Hodski, Insinyur Ong Keh Kong, serta 3 putra pribumi yaitu Jukanda, Sujono, dan Sopandi. Lagu yang kita dengarkan ini berjudul Halo Bandung. Lirik lagu ini melukiskan tentang keharuan seorang nenek di Belanda yang untuk pertama kalinya mendengar suara cucunya melalui saluran telepon saat ia sedang mendekati ajal karena penyakit yang dialaminya. Si wanita tua menelepon putranya yang tinggal di Bandung menggunakan telepon tanpa kabel. Akhirnya, wanita itu meninggal setelah mendengar suara cucunya memanggilnya, Opoliv, Tabe, Tabe, yang berarti nenekku tersayang, Tabe, Tabe. Lagu Halo Bandung diciptakan oleh Willy Derby pada tahun 1929 berdasarkan inspirasinya atas momen sejarah yang terjadi saat hubungan telepon Belanda dengan Hindia Belanda atau Indonesia pertama kali mulai dilakukan melalui jaringan komunikasi yang ada di stasiun Radio Malabar. Tepatnya pada musim dingin pada tanggal 7 Januari 1929, Ratu Emma, istri kedua dari Raja Willem III, di stasiun Radio Katwijk di Den Haag, Belanda, pertama kali berkomunikasi dengan putrinya, Ratu Wilhelmina, yang saat itu sedang berada di stasiun Radio Malabar. Kalimat yang pertama kali diucapkan oleh Ratu Emma saat berkomunikasi dengan Ratu Wilhelmina adalah Halo Bandung, hier Den Haag, yang berarti Halo Bandung, di sini Den Haag. Kalimat Halo Bandung yang diucapkan Ratu Emma tersebut menjadi kalimat yang sering diucapkan oleh penyiar Radio Malabar, sehingga menjadi familiar di setiap telinga masyarakat sampai saat ini. Dan lagu Halo Bandung menjadi bagian dari ikon Radio Malabar yang rutin diputar di radio tersebut. Bandung, ja moeder, hier ben ik. Zij antwoordt niet, hij hoort alleen een snik. Hallo, hallo, klinkt over verre zee. Zij is niet meer aan het kindje roepen tabe. Iya, ini sejarah yang pertama kali siaran di antara Indonesia dan Belanda. Ya, itu kurang lebih 100 tahun lalu, ya. Dan ya hari ini hampir 100 tahun kemudian dunia terbalik, ya. Sekarang ada orang Indonesia, asli Indonesia duduk di Rotterdam, dan kita akan pakai kalimat yang sama, ya. Kalimat yang Ratu Emma dari kerajaan Belanda memanggil, pakai, ya,
dan kita akan menggunakan kalimat ini dan ya memanggil dan mengundang Radio Edukasi untuk join siaran kami ya. Marilah kita memanggil Radio Edukasi dan mengundang mereka untuk join ya. Di sini selamat pagi, di sana selamat sore ya, bagus. Wah, beda waktu ya. Kita pakai kalimat sama dari Ratu Emma ya. Tapi ganti kota. Dulu itu Bandung, sekarang itu Yogyakarta. Jadi halo Yogyakarta, halo Yogyakarta. Bantu dar. Halo Yogyakarta, halo Yogyakarta. Kalian di sana ya sudah siap untuk siaran bersama Radio Standvaste di kota Rotterdam. Halo Rotterdam, Ya, can you hear me? memang di luar ekspektasi dan bayangan kita semua. Kita diberi kepercayaan untuk mewakili Indonesia untuk belajar di sini, menggali ilmu di sini, dan semoga nantinya setelah kita pulang dari sini kita membawa oleh-oleh yang sangat. Kayaknya ada yang nyapa deh dari Jogja. Pakai headset sendiri ya? Halo, Oke. Halo Jogja. Halo Rotterdam, bisakah dengar saya? halo, di sini Rotterdam. Selamat sore. Selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, Halo Rotterdam. halo, halo Jogja. Assalamualaikum juga. Di sini sudah berkumpul mahasiswa kami juga yang ingin bertanya. Oh ya, Halo. Ini dong kumpul. Ini halo. Iya, selamat pagi dari Rotterdam, kota Rotterdam, dan selamat siang kepada kota Yogyakarta, Radio Edukasi. Nama saya Bapak Singh, saya tinggal di negara Belanda, kota Rotterdam. Hari ini kita berada di studio Standvaste Rotterdam bersama 6. Saya berada bersama 6 siswa dari Indonesia yang kuliah di sini. Saya undang mereka untuk share pengalaman hidup sehari-hari di sini, share dengan rakyat Indonesia. Gimana ya? Dan ya, kalian bisa bertanya kepada mereka gimana kehidupan di sini di Rotterdam. Ya, marilah Ibu dari Radio Edukasi boleh memperkenalkan sama siswa-siswa ini satu persatu ya. Saya mundur, saya diam. Bu, silakan. Sinten. Halo Kami Rotterdam. mempersilahkan nih untuk sahabat-sahabat kami yang ada di Rotterdam sebuah keistimewaan untuk Radio Edukasi, dan kita juga memancarkan di sini di Radio Edukasi untuk siaran kita hari ini di acara Beranda Cerita, ajang berbagi cerita bersama sahabat tercinta, sahabat-sahabat tercinta kami dari Belanda. Tidak hanya mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda, tapi saudara-saudara kami, terutama terima kasih kepada Mr. Singh yang sudah membantu kami untuk bisa terhubung dengan Rotterdam. Kita dapat mendengarkan cerita-cerita nanti yang luar biasa dari sahabat-sahabat kami yang ada dan saudara kami yang ada di Rotterdam, Belanda. Nah, sekarang kesempatan kami berikan kepada rekan-rekan sahabat kami yang ada di Rotterdam untuk memperkenalkan diri. Saya Kamarati Laksono, bisa dipanggil Kamarati. Indonesia banget nggak sih namanya? Terus ada juga Ibu Ina, ada Ibu Ina atau Kak Ina, ya, yang juga menemani kami di sini. Dan ada teman-teman kami dari mahasiswa Indonesia yang nanti juga ingin interaksi satu persatu dengan sahabat dan rekan kami yang ada di Belanda. Kita bareng-bareng yuk bilang halo Rotterdam gitu. 1, 2, 3. Halo Rotterdam. Ya, silahkan
sahabat-sahabat kami dari Rotterdam untuk berkenalan. Mereka mengucapkan kita halo Rotterdam. Jadi sekarang giliran kita, ya. Marilah kita juga mengucapkan radio edukasi. Yogyakarta, halo Yogyakarta. Iya, Bu, silakan Bu memperkenalkan sama siswa. Silakan Bu. Silakan. Oke, selamat sore untuk wilayah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fajar Gumelar, asal dari Riau, Dumai pastinya. Kemudian saya lagi mengambil Magister Shipping and Transport di Rotterdam University Applied Science di Belanda. Oke, untuk perkenalan akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Filemon Tarigan. Saya sekarang lagi mengambil sekolah di Rotterdam University of Applied Science, jurusan Shipping and Transport. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selamat sore semuanya. Para pendengar setia dari Stanfasta Radio dan Radio Edukasi Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Gilang. Saya asal dari Jakarta, sekarang sama dengan yang lain sedang menempuh pendidikan di Rotterdam Main-Port Institute Master Degree untuk jurusan Shipping and Transport. Halo, perkenalkan saya Andi dari Kepulauan Riau. Sama seperti teman-teman yang lain, saya juga menempuh pendidikan double degree di sini di kampus yang sama di Rotterdam University of Applied Science. Nanti kita akan ngobrol banyak mengenai kegiatan kami di sini. Selanjutnya ada teman saya lagi. Halo semuanya, selamat pagi waktu Rotterdam dan selamat siang menjelang sore waktu Indonesia. Sama seperti dengan yang lainnya juga, saya kuliah di Rotterdam University of Applied Science, yang biasa di sini di Rotterdam orang-orang tuh taunya High School Rotterdam, fakultasnya Shipping and Transport. Oke, sekian, terima kasih. Wah, masa orang asli Medan ucapkan pakai halo. Horas. Ya. Horas harusnya. Ya, harus pakai yang harus bangga orang Medan. Bang, horas, Pak. Horas. Kita akan bahas soal pendidikan ya. Horas ini berasal itu kata dari mana ya? Kalau horas sendiri sebenarnya itu kata sapaan atau kata salam, Pak, dari salah satu suku di Indonesia yang bernama suku Batak. Ya, oke. Itu menurut artinya orang Indonesia ya. Iya. Tapi di Eropa pakai horas juga. Oh iya, Pak. Ya. Betul, Pak. Kalian siswa, kalau ada orang yang lulus ya di sini dapat dokter degree, PhD atau master, selalu guru-guru, profesor, kalau mereka kamu bikin thesis, mereka pakai kata ini, horas, ya. Maknanya apa tuh, Pak? Itu sama mengucapkan, kamu sudah lulus. Seperti sama dengan hura. Huri, hura. Tapi pakai bahasa Belanda, hura. Hura, horas. Ada banyak kata-kata Belanda di Indonesia yang masih dipakai. Tapi rakyat sekarang, zaman sekarang, sudah lupa hal ini ya. Salah satu kata berani. Berani loh. Ya, berani itu kata asal dari Belanda. Ya, knalpot. Ya, knalpot, sadel. Ya. Gratis.
gratis ya. Duit itu namanya duit. Ya. Saya tidak akan ngomong banyak. Saya mau beri mikrofon kepada kalian. Jadi kalian boleh cerita sedikit tentang suasana di Belanda, dan ya itu akan ada suasana dari kota Rotterdam ya, karena kita ada di Rotterdam, dan sekolahmu juga universitas ada di Rotterdam. Jadi gimana ya sehari-hari kehidupan kalian? Siapa mau cerita sehingga orang di Indonesia bisa ketahuan kehidupan di sini gimana ya? Siapa akan cerita? Lucky dulu deh. Lucky. Oke. Yang Horas akan mulai ya. Ya. Horas bang. Horas mau jual-jual. Oke. Mungkin pertama kita coba ngobrol atau ngasih tahu tentang gimana sih hidup di sini gitu ya, hidup di Rotterdam. Mungkin dari pertama kali kita nyampe, sebelum kita nyampe kita cari rumah. Agak sedikit sulit karena beberapa waktu belakangan sedang ada krisis di Eropa, jadi harga rumah naik dan banyak orang yang juga tinggal di sini, jadi agak sedikit susah lah nyari rumah. Terus kita coba cari di salah satu aplikasi, namanya aplikasi apa ya? Housing Anywhere. Ya, ada aplikasi Housing Anywhere namanya. Di situ kita cari rumah, akhirnya dapet. Kita langsung hubungin tuan rumahnya, tuan tanahnya, landlordnya. Terus kita coba komunikasi via Zoom. Kita ditunjukin rumahnya, terus kita suka dan akhirnya kita deal atau setuju dengan rumah itu dengan biaya yang cukup tinggi. Satu rumah itu kebetulan saya, Fajar, Filemon dan Andi, kita berempat satu rumah dan biaya per bulannya itu sekitar 3.200 euro. 3.200 ya? Ya, 3.200 euro per bulan. Itu sudah include listrik, air, dan gas. Terus lanjut mungkin biaya hidup ya. Kalau ngomongin biaya hidup sebenarnya tergantung pribadi masing-masing. Kalau kita bisa hemat-hemat, bisa di sini hemat. Cuman kalau yang suka jajan nih, yang sukanya ngemil malam-malam beli GoFood, Batagor, martabak, kayaknya di sini susah hidupnya karena benar-benar harus ngirit. Kalau untuk belanja per orang mungkin cukup 50 euro per bulan kalau bisa masak sendiri, kalau bisa ngolah belanja sendiri, masak sendiri itu cukup. Tapi kalau yang biasa jajan kayaknya nggak mungkin deh. Terus untuk selanjutnya mungkin teman-teman yang lain bisa nambahin. Coba Bro Filemon, silakan Bro. Ya, Filemon cerita sedikit ya, biarlah kita ketahuan sehari-hari kehidupanmu. Ya guys, gue mau sharing sedikit tentang kehidupan di Belanda. Jadi kita teman-teman di sini pertama kali ke Belanda itu bulan Januari, dimana di situ masih musim dingin. Jadi yang pasti kita karena biasa di Indonesia suhunya suhu tropis ya, panas. Datang pertama kali ke Belanda itu pasti tantangan berat buat kita, dimana suhunya bisa sampai -1 atau -2 ya. Itu beberapa minggu pertama sangat berat buat kita. Kita harus pakai baju long john, baru ditambah lagi jaket winter yang tebal-tebal, tapi tetap aja masih dingin. Tapi sekarang di bulan Mei ini sudah cuaca sudah semakin baik, sudah sekitar 20 derajat ya, sudah ya lebih enak lah buat kita. Lebih manusiawi buat orang Indonesia. Terus untuk
transportasi di Belanda ini sangat bagus ya, apalagi khususnya buat yang suka menggunakan sepeda, karena di sini ada jalurnya dan memiliki prioritas dari pengendara transportasi yang lainnya. Jadi kalau misalnya berseberangan ada mobil ada sepeda, pasti sepedanya dikasih jalan terlebih dahulu. Jadi ya juga dari segi transportasi semuanya terintegrasi dengan bagus. Jadi kita cuma menggunakan satu kartu aja di sini. Kita bisa, jadi buat teman-teman informasi di Belanda ini transportasinya ada banyak ya. Yang pertama itu ada subway atau metro, mungkin di Indonesia itu LRT atau MRT ya. Baru ada tram, itu kayak semacam kereta tapi relnya itu di atas jalan. Lalu ada bis kayak di Indonesia dan tren, kereta api. Kalau angkot nggak ada ya, Man? Kalau angkot nggak ada, tapi Uber ada juga di sini. Jadi di sini mungkin bukan Gokar tapi Uber ya yang paling umum di sini. Tapi kita ke kampus ini kita milih transportasinya pakai sepeda karena lebih simpel dan lebih murah. Jadi kalau kita pakai transportasi umum kayak subway atau tram tadi mungkin muter-muter ya, jadi lebih jauh dan lebih mahal juga. Oh iya, ada satu lagi, Mon. Apa? Boat taxi. Oh ya, ada juga water taxi. Water taxi itu bisa juga. Sama ada bus air. Ya, bus air. Bus air. Tapi biasa pilihannya kalau nggak water taxi bisa jalur darat begitu. Oke. Mungkin ada mau yang lanjutin? Mas Gilang. Ya, siapa? Ya, kalau dari saya sih pengalaman pertama ini buat saya pengalaman pertama ke luar negeri ya. Jadi pengalaman pertama ke luar negeri sekaligus kuliah, like dreams come true. Dan jujur ketika pertama kali itu lebih kepada antara senang dan sedih. Karena senang benar bisa mewujudkan beberapa impian, tapi sedih juga karena mungkin harus meninggalkan keluarga yang ada di Indonesia. Dan ketika pertama kali, bahkan sebelum keberangkatan pun banyak hal yang harus kita urus. Jadi bertemu dengan keluarga waktunya akan sangat lebih sedikit karena harus mengurus paspor, visa, izin tinggal untuk di luar negeri, dan rumah seperti yang tadi udah dijelasin sama Lucky. Dan ketika kita udah berangkat sampai sini, sampai di Belanda, di awal mungkin kita akan merasa, saya pribadi akan lebih tertarik ya, lebih pengen explore ke daerah-daerah tertentu yang ada di Belanda atau mungkin di wilayah sekitar. Tapi setelah itu mungkin terkadang kita sempat kayak homesick atau kayak merasa kangen dengan keluarga. Tapi karena kita di sini adalah ada tujuan yang lebih mulia, yaitu belajar, maka itu harus kita tinggalkan terlebih dahulu dan kita harus tetap menjaga semangat itu tetap tumbuh untuk terus belajar di sini. Jadi pas kembali pulang ke Indonesia, keluarga pun akan bangga kepada kita. Perjuangannya terbayar. Ya? Perjuangannya terbayar, benar. Dan ketika hidup pertama kali di negeri orang ini, sebenarnya pengalamannya mirip-mirip. Karena seperti biaya hidup, terus transportasi yang ada di sini, cuaca yang benar-benar menjadi seperti kendala terbesar mungkin, karena cuaca yang ketika kita datang adalah cuacanya cukup ekstrim. Tapi setelah kita hidup di sini, karena Belanda itu banyak, kalau menurut saya banyak orang asing juga, termasuk dari Indonesia, jadi adaptasinya buat saya pribadi lebih mudah. Karena kita bisa berinteraksi dengan mereka. Dan seperti kayak toko-toko atau mungkin orang yang menjual makanan-makanan yang ada, yang seperti makanan Asia ataupun makanan Indonesia pun cukup banyak di sini. Yang lain ada yang mau menambahkan? Oke. Sebelum kamu lanjutkan. Oke. Terima kasih banyak ya kamu
mau share pengalaman ini dengan kami ya. Ya, berikutnya siapa? Perkenalkan saya Fajar. Saya ingin sharing karena pertama kalinya pengalaman saya ke Belanda, terutama ke Eropa ya, ke luar negeri. Jadi sama halnya seperti Mas Gilang sampaikan, tentunya banyak persiapan, banyak pengorbanan yang harus dibayar untuk belajar di luar negeri. Yang pertama persiapan ke luar negeri, mengurus dokumen dan mempersiapkan mental tentunya, karena pertama kalinya saya ke luar negeri. Dan kedua yaitu harus jauh dengan keluarga. Tentunya itu berat, apalagi harus meninggalkan istri dan anak kurang lebih setahun LDR atau LDM ya, long distance marriage bersama istri dan anak. Ya paling ya istri saya juga dengar radio ini, saya ingin menyampaikan salam kangen untuk kamu dan anak tentunya. Untuk orang tua udah. Orang tua juga pastinya, orang tua yang pertama. Sama anak lu Jar. Iya, anak masih belum mengerti soalnya, masih 2 tahun kurang. Wah, kalian nakal ya. Tetap tenang aja, papa di sini menjaga hati. Menjaga hati. Ya paling ya itu pertama kali menyesuaikan dengan temperatur di sini sangat dingin ya. Pakai baju berlapis-lapis, karena saya jujur waktu di Indonesia aja pakai AC sering saya matiin karena tidak suka dingin. Tapi karena di sini mau nggak mau hidup terus AC-nya, jadi AC alam maksudnya. Jadi harus angin jenar. Jadi harus menyesuaikan dengan keadaan, dan ya tentunya tetap harus semangat belajar di sini. Ya. Ada teman-teman yang mau sharing lagi? Bang Andi ini, Mas Ferry ini. Oh, Bang Andi. Oh, Mas Ferry. Ya, teman saya Mas Ferry ini dari Jogja, ingin sharing-sharing. Sore. Perkenalkan, nama saya Ferry Ardianto. Ferry dari Saya mana? dari ya kebetulan. Saya dari Jogja, Kulon Progo. Halo Kulon Progo. Dari mana? Oke, kangen rumah enggak? Ya, kangen sekali ya, Kulon Progo. Ya, Boleh saya tanya-tanya dulu Kak Ferry? boleh silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Oke, baik. Kali ini Kak Ferry tadi cerita tentang apa nih? Kalau Dari Kulon Progo. saya tanya-tanya dulu Kak Ferry dari Kulon Progo, atau Boleh, kalau silakan bahasa kalau mau Inggrisnya ada yang West ditanya. Ya, Westbrook. Oke. Bahasa kerennya di sini Westbrook. Oh ya. Dulu awalnya saya bisa sampai di sini itu pertama saya kerja di Ambon di Provinsi Maluku di suatu instansi pemerintahan, kemudian ada program beasiswa, terus saya daftar di situ dan ya kebetulan saya diterima dan ya saya sekarang belajar di sini di Rotterdam. Memang itu di luar ekspektasi dan bayangan saya sebelumnya, karena memang nggak ada niat dan istilahnya motivasi untuk kesini, tapi karena ada program itu saya jadi punya semangat untuk belajar di luar negeri, lihat luar negeri seperti apa, dan memang di sini banyak pengalaman yang menyenangkan untuk kesini, tapi karena ada program itu nanti kita bisa cerita lebih banyak, mungkin bisa dilanjutkan dengan teman-teman saya yang lain dari berbagai latar belakang yang berbeda dari saya. Sekian, nanti bisa dilanjut kembali. Terima kasih. Lebih banyak. Boleh tahu nih jurusan dan sudah lulus ya, universitasnya di mana Ferry? Halo. Proses belajar. Oke. Ya, saya sesi ini saya Kak Ferry nih, siapa yang ingin berkenalan selanjutnya? Iya ada kami di sini ada 6 orang. Jadi untuk sesi ini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nanti selanjutnya kita bisa bincang-bincang lebih dalam ya. Oke, nama saya Fajar Gumelar, asal dari Dumai, Riau. Perkenalkan diri dulu. Nanti selanjutnya kita bisa bincang-bincang. Jadi nama saya ngambil magister shipping and transport di Dumai, Rotterdam University of Applied Sciences. Jadi saya ingin kuliah di sini kurang lebih mudah-mudahan 1 tahun. Applied of Sciences.
Jadi saya ingin menceritakan pengalaman saya, tapi karena di sini sudah ada teman-teman saya menunggu, jadi biar sesi ini untuk memperkenalkan diri dulu, nanti selanjutnya baru kita bahas lebih dalam mengenai kehidupan di sini dan sebagainya. Terima kasih Kak Fajar. Oke. Panggilnya Kak Fajar. Iya, Kak Fajar boleh, Kak Fajar. Perkenalkan diri dulu, nanti selanjutnya baru Terima kita kasih Kak Fajar. Baik. Selanjutnya Baik. yang ingin memperkenalkan diri. Terima kasih Kak Fajar. Ini temannya Kak Fajar ya. Ya, Kak Fajar boleh. Oke, berikutnya. Baik, terima kasih Kak Fajar. Halo semuanya, Selanjutnya yang ingin selamat memperkenalkan diri. pagi waktu Rotterdam, selamat sore waktu Jogja. Oke, berikutnya. Perkenalkan, nama saya Filemon Halo Tarigan. semuanya, selamat Halo. pagi waktu Rotterdam, Saya selamat sore waktu dari Jakarta. Sama dengan teman-teman yang lainnya. Sekarang Perkenalkan, saya nama saya Filemon. menempuh studi di Rotterdam University of Applied Science, atau lebih terkenal di sini namanya Hogeschool Rotterdam. Menempuh studi di Mungkin akan dilanjutkan oleh teman-teman saya untuk perkenalkan diri. of Applied Terima Science kasih. atau lebih Saya panggilnya Kak siapa ya? Hogeschool Rotterdam. Tadi agak terputus. Panggilnya Filemon. dilanjutkan oleh Filemon. Iya, Filemon. Saya panggilnya Kak siapa ya? Tadi agak terputus ketika panggilnya Filemon. Indonesianya di mana? Filemon. Iya, Filemon. Asli Jakarta. Dari mana Kak Filemon? Oh, Jakarta. Jakarta. Salam kenal Kak Filemon. Ya, Terima salam. kasih. Salam kenal, Bu. Indonesianya di mana? Terima kasih Kak Filemon. Sekarang kita Asli akan Jakarta. ke teman yang Jakarta. Salam kenal Kak Filemon. Terima kasih. Oke. Halo, selamat sore pendengar setia Ke teman yang keempat. Radio Edukasi Yogyakarta. Halo, selamat sore kakak penyiar. Perkenalkan, nama saya Gilang. Saya asal dari Selamat sore, selamat pagi. dari Jakarta, asal saya Yogyakarta. Dan saya sama dengan yang lain, sedang menempuh master pendidikan di Rotterdam ini. Kakak boleh manggil saya Gilang juga nggak apa-apa. Saya dan Jakarta ya. saya sama dengan yang lain, master pendidikan di Rotterdam. Kamu berasal dari mana? Kakak boleh. Saya berasal dari Jakarta. Ya, namanya siapa Kak? Oh, nama saya Gilang. Oh, Gilang, diulang Kak Gilang ya. Saya berasal dari Jakarta. Namanya siapa Kak? Oke, Kak Gilang. Oh, Terima nama kasih. saya Gilang. Gilang atau hilang? Dari Kak Gilang ya. Bukan hilang ya? Oh ya, Gilang. salah. Oke, Kak Salahku. Gilang. Oke, Kak Ya, Gilang, terima kasih. Yang berikutnya. Kak Gilang, Gilang Kak Gilang atau dari hilang? Jakarta. Gilang ya. Bukan hilang ya? J-I-L Gilang. A-N-G. Salah. Halo, selamat sore teman-teman Jogja. Perkenalkan, Gilang ya. J-I-L-G. Ini dengan Kak siapa? baik, aku dengan Andi, bisa dipanggil Kak Andi. Selamat pagi. Aku asalnya dari Kepulauan Riau, tepatnya di Batam. Nanti kita akan cerita panjang lebar soal kehidupan kita di sini. Dilanjutin dulu sama teman-teman aku ya. Terima kasih Kak Andi dari Batam. Senang bisa berkenalan. Baik, setelah Kak Andi ada Kak siapa lagi ini? Halo semuanya, selamat sore. Terima kasih Kak Andi dari Batam. Senang bisa berkenalan. Baik, setelah Kak Andi ada Kak siapa lagi ini? Halo sore semuanya. Halo semuanya, selamat sore. Terima kasih Kak Andi dari Batam. Senang bisa berkenalan. Baik, setelah Kak Andi ada Kak siapa lagi? Halo sore semuanya. Halo semuanya, selamat sore. Halo sore semuanya, sama saya Lucky. Bisa dipanggil bebas sih, Mas boleh, Abang boleh. Saya dari Jakarta, sempat tinggal di Jogja juga, nomaden sih. Pokoknya di Indonesia ini udah pernah tinggal di semua tempat. Terima kasih. Iya, sekarang saya potong dulu ya.
Bu, saya tidak setuju dengan orang ini. Yang orang asli Medan. Saya dari Jakarta, sempat tinggal di Jogja juga. Ya, jadi saya benar-benar gak setuju. Kenapa orang Medan mengucapkan pakai halo? Saya sudah bilang kepada dia, harus bilang horas, Mbak. Kita lanjutkan, Bu. Silakan, Ibu boleh bertanya kepada siswa-siswa sehari-hari mereka suka dukanya di Belanda. Dan ya, saya diam. Ya, lanjutkan, Bu. Iya, sambil kita menunggu kepada radio edukasi, kita lanjutkan ya, dan menunggu sampai mereka hubungi kami lagi. Banyak ribut-ributannya dengan siaran ini, karena ya teknik kita selalu mencoba untuk perbaiki ini, tapi ya itu yang pertama kali ya. Kita juga masih belajar, kita belajar ya. Tapi ya mudah-mudahan nanti bisa ya. Oke. Ya, ada 2 orang kurang ya. Ferry. Ya biarlah. Oke. Ya. Oke. Gimana menurutmu? Ya, enak dengarnya ya langsung di Indonesia. Ya, rindu ya. Ya, rindu rumah. Dia paling jika bilang ya pakai perasaan ya. Iya. Ya, oke. Tapi saya juga mau bilang ya, kalau ada orang di Indonesia yang masih dengar ke kita, kalian boleh langsung ke website Radio Stamfase di Rotterdam. Jadi ya, biar itu jelas ya, dan kami bisa ikuti siaran ini ya. Ya, mudah-mudahan itu bisa. Saya pakai bahasa Belanda, jadi saya yakin banyak orang nggak akan mengerti apa yang saya bilang. Tadi kalian bahas soal bahasa ya. Mudah-mudahan di Yogyakarta mereka dengar ke perkataan ini, karena ini sangat penting buat siswa, terutama buat siswa yang mau ke sini untuk kuliah ya, atau di Jerman boleh juga, Perancis, dan ya dimanapun di Eropa ya. Karena menurutku ya, itu dugaanku ya, nggak tahu apakah benar atau enggak, tapi dugaanku di Indonesia banyak orang Indonesia nggak tahu ya, di Eropa semua negara di sini pakai bahasa masing-masing ya. Ada sebuah negara yang pakai bahasa Inggris, tapi sekarang sudah Brexit, mereka nggak ada. Kalau lihat negara Belanda, negara Belanda memiliki bahasa Belanda. Belgia memiliki 2 bahasa, bahasa Belanda dan Perancis. Ya, nggak usah bahas soal dari Perancis memiliki bahasa sendiri, Jerman sendiri juga, Italia ya, itu bisa pakai bahasa Inggris ya, itu boleh, tapi hampir sudah ada lagi ya. Tapi kita akan bahas soal ini karena kita memiliki tanggung jawab ya. Program-program ini bagus buat siswa untuk lebih baik mereka dengar ke perkataan kami daripada tanya terus, karena ada kortsluiting. Tahu kortsluiting? Kortsluiting. Ya. Nah, kortsluiting itu bahasa Belanda. Ya. Kantor. Serapan ya. Koppeling. Koppeling. Ya, sadel ya, sudah bilang sadel ya. Kantor ya. Bengkel. Perboden. Ya. Oh, bengkel juga pasti? Ya, bengkel. Cuma orang Indonesia seperti horas, horas, ya. Mirip-mirip ya, Pak? Ya, mirip. Ya. Bengkel. Andi Warkayana tuh. Kan ada bengkel. Bengkel. Apa maksudnya, Pak? Andi pergi kemana? Saya pergi ke store, toko. Andi Warkayana tuh. Kan ada bengkel. Bengkel. Bengkel maksudnya Bengkel itu di Indonesia. Tapi bengkel seharusnya
keluarkan B-nya, taruh W. We gaan weer terug. Saya harus. Ya, Halo Rotterdam. ya, ya Bu, sudah siap? Oké, dan moet gaan lezen. Hallo Yogyakarta, sudah siap Bu? Ya ini. Oké. Ya, kami sudah siap. Mohon maaf karena tadi terkendala teknis Ya. untuk Zoom-nya. Ya, jangan khawatir Bu. Halo Rotterdam, kami sudah siap. Oke. Kita juga Bu. Ibu harus tahu ya, pesan dari Rotterdam masih nyebrang laut sampai ke Yogyakarta. Jadi agak delay. Ya, ada delay dan kalau Yogyakarta, dan kalau ada di Yogyakarta harus naik delman ke radio edukasi. Nggak ada suaranya. Oke. Ya. Ya, naik delman istimewa ya Pak. Sekitar 20 detik delaynya. Ya. Oke, Bu. Kita Apakah saya terdengar? ya. Ya, sudah. Loud and clear, jelas dan jernih. Ya. Oke, Bu. Kita bahas soal bahasa ya. Dan saya mau share pengalamanku. Sekarang giliranku ya. Saya akan bahas karena saya sudah tinggal sangat lama di sini ya. Di Indonesia selalu ada dugaan ini ya. Ya pakai bahasa Inggris saja cukup karena kuliah di sini pakai bahasa Inggris. Tapi ini Eropa ya, semua negara dari Eropa memiliki bahasa masing-masing. Di Belanda ada kita pakai bahasa Belanda ya. Di Belgia ada dua bahasa, Flaming bahasa Belanda dan Wallonie bahasa Perancis. Gak usah bahas soal Perancis karena mereka memiliki bahasa Perancis, Jerman juga dan ini. Kenapa saya mau beri info ini kepada siswa-siswa di Indonesia? Karena kalau dari awalnya siswa ini memutus salah, dia akan merugi besar di sini. Ya, meruginya itu apa? Saya akan jelaskan ya. Beneran ya kuliah ada pakai bahasa Belanda. Tapi kalau siswa ini pergi ke library, perpustakaan bagus ya. Oke. Membantu saya bodoh. Ya, oke. Library. Kalau kalian pergi ke library, semua buku. Perpustakaan. Ya, thank you very much. Oke. Semua buku tertulis pakai bahasa Belanda, tutup buatmu. Benar nggak? Tidak mengerti. Ya, tapi coba membayangkan kamu ada di Belanda. Cuma buku yang tertulis pakai bahasa Inggris terbuka buatmu. Benar gak? Ya, kalau kamu mau study di library perpustakaan. Oke, bagus ya. Jadi itu ada salah satu kekurangannya. Benar nggak? Tapi kamu tahu ya. Kamu tahu apa masalah terbesar buat siswa-siswa di sini? PKL. Iya. Kalau biar saya memperingatkan itu ke semua siswa yang mau ke Eropa. Kalau kalian mau, kamu memiliki rencana untuk ke Eropa, jangan ikuti hal ini pakai bahasa Inggris. Ya, itu bagus. Tapi kalau kamu mau PKL, ya, kamu mau traineeship. Sekarang semua siswa pergi ke hadir kuliah, mereka dapat diploma, tapi itu cuma teori. Gak ada pengalaman praktek. Ya. Dan kenapa saya mau bilang coba membelajar bahasanya, bahasa asli. Ya.
Kenapa? PKL ini itu bukan gratis. Bukan. Mereka akan bayar kamu. Saya memiliki kira-kira 1.500 traineeship buat siswa. Ya. Kamu tahu berapa mereka dapat? Itu bukan gaji ya, tapi ongkosnya mereka bayar kepada siswa ini. Kamu tahu? Coba. 500 per bulan? Bukan per bulan. Per day, per jam. No, itu abnormal. 500 per minggu. Per minggu. Jadi 1 bulan, 4 minggu, itu berapa? 2.000. 2.000. Ya, 2.000 euro. Jadi kita harus beri info kepada siswa-siswa ini yang berencana mau ke Belanda atau Jerman atau dimanapun di Eropa, coba belajar bahasanya. Karena kalau kamu ada di kantor ini atau di otomotif industri, gimana ya, pabriknya, ya, kamu mau traineeship, ya, PKL, kamu harus rapat berunding sama mereka pakai bahasa asal dari negara ini. Ya. Inggris sangat bagus. Semua orang bisa pakai Inggris. Tapi kalau kamu ada di kantor dengan rekan-rekan, kamu akan pakai bahasa di Belanda, bahasa Belanda. Ya. Tapi itu kerugian besar. Saya benar-benar kasihan kalau saya lihat orang Indonesia gak bisa pakai dapat traineeship gara-gara bahasanya. Makanya saya selalu akan sarankan kepada semua orang tua juga ya di Indonesia, karena mereka harus tahu hal ini. Jangan asal gak ada kuliah yang benar di Indonesia tidak berarti ya bahasa Inggris saja cukuplah. Jangan. Kamu akan merugi di sini. Ya, coba membayangkan 2.000 euro per bulan. Ya, traineeship itu biasanya selama 6 bulan ya. Jadi coba hitung ya berapa uang kamu bisa dapatkan, dan sekolah ini kerja bersama ya. Kantor-kantor ini dan atau pabrik ini untuk dapat pengalaman praktek, dan mereka akan kasih waktu kepadamu beberapa jam untuk hadir traineeship ini, dan kamu akan lulus dengan mudah karena mereka bilang oke, saya beri teori kepadamu dan kamu praktekkan di sana ya. Jadi itu menurutku ya, itu lebih bagus buat semua orang yang berencana ke sini ya. Oke, saya sudah ngomong lebih banyak daripada saya ingin, makanya saya akan kembalikan ke ibu ya. Saya lupa namanya, tapi itu gak apa-apa, saya sudah tua ya, mungkin pikun ya, jadi saya akan menggunakan ini sebagai excuse. Tapi ya, Bu, silakan Bu tanya. Tapi ya soal bahasa, coba jelaskan juga kepada siswa-siswa di sana ya. Kalau sudah siap, Ibu boleh ya. Baik, terima kasih Pak Sing untuk penjelasannya. Dan ternyata ini yang pertama kali harus diperhatikan oleh calon mahasiswa dari Indonesia yang ingin ke Belanda adalah masalah bahasa. Jadi yang harus pertama kali dipersiapkan adalah bahasa Belanda, karena itu akan membuat kami lebih mudah untuk berinteraksi di Belanda. Kira-kira begitu ya. Ya, itu bagus ya Bu. Tapi ya di sini kita sangat komersil ya. Jadi kita mikir ke uang ya. Siapa gak mau 2.000 Ini mungkin euro? ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini nih. Kira-kira kalau Sangat komersil ya. Jadi
Baik, Pak Sik bisa dilanjutkan. Maaf kami delay. Oke, Bu silakan. Saya diam, Bu. Tanya, Bu. Pak Sing, bolehkah ada yang bertanya? Ya, silakan, Bu. Silakan. Halo, Rotterdam. Ya, kita masih di sini, Bu, dan dengar loud dan Oke, clear. baik. Boleh tanya, Bu. Boleh tanya. Oke, fokus ya. Ada yang mau bertanya. Oke, ini ada mahasiswa dari Universitas Gajah Mada yang ingin bertanya. Perkenalkan diri. Halo teman-teman dari Rotterdam. Halo. Halo. Nama saya Rahma. Halo teman-teman Rotterdam. Halo Rahma. Oke, mungkin pertanyaan yang ingin saya ajukan itu terkait tadi ya mungkin belum dijelaskan sama kakak-kakak di sana. Apakah kakak-kakak di sana itu mengikuti beasiswa atau bagaimana? Beasiswa untuk kuliah gitu. Halo Rama, ya jadi kebetulan dari tempat kerja kita ngadain seleksi untuk beasiswa, jadi kita coba daftar dan alhamdulillah keterima. Jadi sekarang kita ada di Belanda, sponsorshipnya dari tempat kerja kita. Baik, terima kasih. Kemudian apa ya, kesulitan apakah dari kakak sendiri itu selama kuliah itu menemukan kesulitan tersendiri untuk mengkombinasikan antara pekerjaan, mungkin ada yang mengikuti part time seperti itu. Ya, untuk kesulitan sih sejauh ini tidak ditemukan kesulitan. Mungkin kesulitannya lebih kayak apa ya? Kayaknya nggak terlalu sulit. Cuman kalau untuk apa namanya, pembagian waktu antara kuliah dan kerja, untuk pekerjaan yang di Indonesia sendiri kita stop kerja, jadi di sini full kuliah. Tapi saya juga ada info dari teman-teman lain yang sambil kuliah di sini sambil kerja part time. Jadi kalau kerja part time di sini, pekerjaan di sini rata-rata untuk yang part time itu kita punya aplikasi yang bisa ngatur jadwal kita. Jadi antara pekerjaan part time dan waktu kuliah itu tidak berbentrokan. Jadi kita bisa ngatur pintar-pintar supaya nggak bentrok gitu. Dan semua schedule di sini tuh udah fix, jadi kita bisa tahu sebulan 2 bulan ke depan tuh jadwal kuliah kita itu apa aja dan nggak akan ganti gitu. Jadinya kita bisa sesuaikan sama waktu kerja atau waktu atau buat jalan-jalan gitu, kita bisa ngatur sendiri gitu. Oke, baik Kak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dari kakak-kakak ini apa ya? Apakah dari untuk pendaftaran beasiswanya itu juga meminta LOA dari kampus yang dituju atau tidak memerlukan LOA ya Kak? Kalau LOA itu pasti, ya kan ya teman-teman yang lain? Ya, LOA itu pasti. LOA itu pasti. Terus kebetulan kampus yang ditujukan, jadi kita ini penerima program double degree, jadi ada kerjasama antara tempat kita kerja sama salah satu kampus di Indonesia juga, namanya ITS, mungkin pernah dengar. Jadi ITS kerjasama sama Rotterdam University of Applied Science, atau di sini dikenalnya Hot School Rotterdam. Mereka kerjasama untuk ada program double degree ini. Jadi setahun kita di ITS, setahun kita di sini gitu. Untuk LOA itu mungkin bisa dijelasin teman yang lain? Ya, untuk LOA itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti skor IELTS atau TOEFL IBT. Lalu ada letter of guarantee dari perusahaan kita atau dari tempat di mana kita bekerja. Lalu ada juga apa lagi kemarinnya? Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan LOA tersebut.
Dan juga ada wawancara dari kampus Rotterdam kepada kita di akhir seleksi. Jadi Ini Rahma sudah perlu bertanya diperhatikan ya. Ditunggu yang mau teman-teman. bertanya lagi ya Kak ya. Ada yang mau bertanya lagi? Halo. Halo. Halo Rotterdam. Halo Jogja. Oke, perkenalkan saya Anita Putri, mahasiswa UNY. Mungkin di sini karena saya asli dari Jogja, mungkin saya manggilnya Mas-Mas ya. Kan saya Silahkan Anissa. Nah, mungkin terkait dengan bahasa yang tadi merupakan kendala yang utama. Karena perbedaan bahasa. Nah, mungkin dari mas-mas kalian ini apakah ada trik atau tipsnya terkait dengan perbedaan bahasa ini dan bagaimana bisa untuk lebih cepat mempelajari perbedaan bahasa? Terima kasih Anissa, pertanyaannya ini sangat bagus sekali ya. Seperti yang tadi dibilang sama Passing, jadi kita punya di Indonesia itu ada peribahasa yang namanya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, jadi kita jujurnya sih kita juga di sini masih belum bisa lancar ngomong bahasa Belanda, cuma sedikit ngerti lah kayak Guten Morgen mungkin. Terus kalau kita belanja di pasar atau di toko kita bilang terima kasihnya itu danke wel. Terus Wah, salah banget. Oh, salah ya. Terus paling gitu-gitu aja standar-standar. Kalau untuk bahasa lancarnya nggak bisa. Untuk mengantisipasinya paling ya kembali lagi kita bisanya bahasa Inggris, kita mau bahasa Inggris karena di sini kebanyakan orang Belanda sendiri juga bisa hebat, mereka bahasa Inggrisnya lancar banget, jadi kita nggak perlu takut juga sih sebenarnya. Cuman kayak yang tadi Passing bilang, kita punya nilai plus kalau misalnya kita bisa ngomong pakai bahasa Belanda. Jadi orang lain lebih kayak apresiasi kita gitu. Wah, kalian orang Indonesia atau orang luar negeri, orang luar Eropa tapi bisa ngomong bahasa Belanda kan jadi lebih keren gitu ya. Nah, tapi kalau untuk komunikasi sehari-hari pakai bahasa Inggris masih oke-oke aja sih. Saya potong ya. Jangan percaya ya. Jangan percaya dia, itu gak keren ya. Ikuti saya ya. Saya bisa bahasa Indonesia tapi tinggal di sini ya. Gimana itu? Itu aneh nggak? Tapi ya saya seorang aneh ya. Gimana dengan bahasa Prancis ya, Bu? Saya akan pamer. Sombong orangnya ini, sombong. Parlez-vous français? Non, je n'ai pas parlé français. Ne comprends pas. Ya, itu seperti saya memarahi kamu ya. Tapi enggak, itu bukan. Itu bahasa Prancis. Parlez-vous français? Ya, tapi makanya saya bilang saya akan diam. Saya orang pamer ya. Ya, silakan tanya Bu. Tanya Mbak, bukan Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari mas-mas ini kan sudah menempuh pendidikan di Belanda, kemudian tindak lanjut Yang mau ditanyakan? Kemudian tindak lanjut dari apa yang sudah nantinya dipelajari dan juga didapat di Belanda, kemudian tindak lanjut apa yang akan dilakukan? Yang pastinya untuk tindak lanjut setelah kita dari sini yang pasti pertama implementasi ilmu dari sini yang kita terapkan di tempat kerja kita masing-masing. Apapun yang kita dapat di sini yang bisa kita adaptasikan di tempat kerja pasti kita aplikasikan di sana ya, karena memang ini program dari pemerintah dan tujuannya adalah untuk kemajuan di tempat kita di Indonesia pada umumnya dan di tempat kerja kita masing-masing khususnya. Jadi selain itu juga mungkin banyak hal yang bisa kita pelajari dari sini dan bisa kita terapkan di Indonesia untuk pengembangan semua sektor, khususnya kalau kita di transportasi lautnya ya, karena kita tahu Indonesia itu kan memang wilayah maritim yang kita tahu saat ini memang
butuh banyak SDM dengan sumber daya alam yang sangat besar. Kita harus bisa mengeksplor itu semua untuk kemajuan Indonesia. Mungkin seperti itu ya. Untuk umumnya mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan. Silakan. Ya, mungkin kita mahasiswa-mahasiswa di sini sudah bekerja di tempat kerja kita masing-masing, di mana kita diutus dari kantor kita masing-masing untuk menempuh ilmu di Belanda. Jadi kita nanti setelah selesai kuliah di sini, kita akan kembali ke kantor kita atau tempat kita masing-masing untuk melanjutkan tupoksi yang diberikan kepada kita sesuai dengan jabatan kita. Ya, mungkin sekian. Ada lagi pertanyaan? Oke, baik, terima kasih. Sudah cukup, Kak? Oh ya. Oke, baik, kakak-kakak yang luar biasa. Ini karena Zoom meetingnya mengalami limit lagi, karena waktunya sudah habis juga. Kita ada sekitar 5 menit, mungkin ada pesan-pesan dari kakak-kakak yang ada di Belanda untuk kami-kami yang ada di Indonesia yang juga ingin menyusul ke sana nih. Silakan. Oke, saya akan ngomong sesuatu ya. Kami di Rotterdam lanjutkan dengan siaran ini, ya. Dan silakan. ya, saya mau mengundang orang Indonesia pergi ke website Rotterdam karena di sini masih pagi, ya. Oke. Dan pergi ke website Standfaster dan kamu bisa dengar keperkataan kami dari studio Rotterdam, ya. Dan juga kita akan beri kesempatan kepada semua orang untuk bisa ngebel ke Rotterdam bisa ngebel, ya. Ada nomor juga, kamu bisa hubungi kita dalam studio dan kamu bisa bertanya kepada siswa-siswa ini, ya. Saya tahu di Yogyakarta sudah lat, ada perbedaannya waktu, ya. Jadi itu itu kita harus menerima keadaan ini, ya. Tapi Bu, kita memiliki masih banyak informasi untuk share dengan orang-orang di Indonesia, ya. Terutama siswa-siswa, karena apa yang saya tahu dan saya lihat di sini kurang info, ya, banyak kurang info di sana, mereka nggak tahu, ya. Di sini ada juga scholarship, mereka membantu siswa-siswa, tapi ya itu program kemudian, ya, karena saya tinggal di sini, saya bisa membantu mereka dapat scholarship, ya, karena di sini kalau kamu hidup di sini dan kamu tidak bisa ketahuan semua, ya itu percuma, ya. Jadi kita mengucapkan, atau ada yang masih mau bertanya kepada Ibu dari Radio Edukasi, silakan. Mungkin terakhir dari kami, semangat buat teman-teman yang mau melanjutkan studi ke luar negeri. Intinya semua jalan itu pasti Baik, Bapak, terima kasih. tetap ada. Dan saya pernah dengar satu quote sederhana bahwa di sebuah taman itu tidak mungkin semua bunga itu akan tumbuh bersamaan. Jadi jangan patah semangat ketika misalnya kalian masih gagal dalam tes untuk dapat beasiswa atau apa, bahwa kalian akan mendapatkan mimpi-mimpi kalian di waktu yang tepat. Saya tidak setuju, ya, karena saya beneran gak setuju. Kamu tidak pergi ke Keukenhof, ya, lihat bunga-bunga tulip. Ya. Mereka bersamaan, ya. Jadi peribahasa ini gak benar.
boleh canda-canda juga ya Bu, ya. Jangan selalu kaku walaupun saya orang tua, sudah tua, hampir pikun, ya. Kita masih nikmati bersama yang generasi penerus ya dan yang muda, ya. Oke, Bu, saya akan terima kasih kepada Ibu dari Radio Edukasi. Nantilah kita akan sembunyi tanpa mereka kita akan bahas dan ngobrol ya. Dan saya akan bongkar banyak rahasia dari mereka kepada Ibu dari Radio Edukasi ya. Dan kita akan kirim selamat kepada Yogyakarta, kota Yogyakarta ya. Dan kepada semua tukang delman juga ya, merawat kuda dengan baik. Nanti kalau saya kunjungi Yogyakarta, saya mau naik delman. Oke, ada masih banyak siswa yang datang ya. Bapak, kita sudah berkumpul di sini. Apakah wajah kita kelihatan? Iya benar, Ya, kelihatan. kelihatan. Tapi Bu, gimana ya? Jangan Ibu. Apakah kami bisa kelihatan? Ya. Ya, Tapi kelihatan. Bu, kelihatan jelas. Tapi saya heran ya Bu, Ibu gak mau lihat wajahku? Hah? On cam. Ini aja dari kita yang Oh, ini gimana? Gini. Sebentar. Coba tolong dong. Nggak mau nih. Bu, lebih baik jangan Bu, jangan. Ya. Oke, ya. Kami sudah kirim permintaan. Apakah sudah sampai? Itu terserah Ibu ya. Horas. Anak-anak yang di sini dicetak bisa Kita akan kirim selamat kepada mereka. Tapi Bu, lanjut. Pak, ada request nih. Oke. Ini yang wajah-wajahnya ada di sini semua. Ini pengen ke Belanda semua. Apakah bisa dicatat dulu, Pak? Boleh. Dan saya akan membantu mereka. PKL dapat uang euro, bukan rupiah ya, euro. Kalau yang usianya lebih dari 40, apakah masih bisa dapat scholarship? Gak, Bu, jangan salah paham ini. Di Eropa mereka tidak lihat kepada umurnya. Di sini ada satu peribahasa. Seumur hidup kami harus belajar, seumur hidup. Jadi umur gak ada alasan. Dan saya bisa bongkar sedikit rahasia. Saya juga daftar di sekolah, ya, sekolah hukum karena ya walaupun saya kenapa sudah Bapak dan teman-teman yang ada di Belanda nggak bisa on cam ya? Kami pingin sekali lihat wajah-wajah di sana. Ya, jangan Bu, mereka jelek. Oke. Waduh. Ya. Oke. Ya, so internet yes ya. Oke. Ya. Zoom-nya sudah habis. Oh, pas. Tapi ya, saya mau mengucapkan salam hangat kepada semua pendengar-pendengar yang ikut dengar siaran ini di antara Rotterdam dan Yogyakarta, yaitu Radio Standvaste bersama Radio Edukasi. Ya, mudah-mudahan kamu sudah mengetahui kehidupan siswa-siswa yang berada di studio Rotterdam. Nantilah kita akan hubungi
siswa di negara Perancis bersama siswa dari Rotterdam, dan kita akan bikin siaran selanjutnya. Pasti kalian ingin ketahuan kehidupan sehari-hari dari siswa-siswa di Perancis, di Jerman. Radio Stamfase sudah siap ya untuk kasih info ini kepada kalian. Buat sekarang kita mau tidak mau, waktu sempit dan ada perbedaan waktu di antara dua negara ini, tapi ini kenyataan, kita harus menerima ya kenyataan ini. Saya akan kirim salam hangat kepada Radio Edukasi, kepada semua siswa-siswa yang hadir Radio Edukasi. Hati-hati saat pulang dan sampai ketemu lagi. Nama saya Babak Singh. Saya signing off dari kota Rotterdam. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.